Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, kurang semangat, ulangin sekali lagi ya. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, sekarang jawabnya ganti Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, dahsyat ya. Bisa? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, ibu mau minta ketua muridnya buat nyiapin doa dulu ya. Silahkan kepada ketua muridnya dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sholihan. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu mau absen kehadiran dulu ya. Yang pertama Anissa, terus Dewi, Hadir. Ani, Fadia, Agna. Hadir. Ya, hadir semua ya. Ada temennya yang gak masuk? Ada, masuk semua, alhamdulillah. Nah, sebelum ibu mau ngejelasin materi hari ini, ada yang tahu nggak sekarang mau belajar apa? Pada nggak tahu ya. Jadi sekarang itu ibu mau ngejelasin tentang organ peredaran darah pada manusia dan hewan, terus beserta fungsinya serta gangguan peredaran darahnya. Jadi sekarang dari materi itu ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar pelajaran apa? Pelajaran IPA. Ya, jadi sekarang kita mau belajar pelajaran IPA. Nah, sebelum itu ibu mau sedikit ngejelasin ya tentang peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, di sini itu ada pada subtema 1 tentang peredaran darah itu sehat. Nah, peredaran darah itu sangat penting peranannya. Tahu nggak peranan itu apa? Jadi peranan itu kayak fungsinya apa sih, darah itu sangat penting banget gitu bagi manusia. Kalau misalnya manusia yang kekurangan darah itu kan nanti manusianya itu bakalan kayak terkena penyakit, kayak misalnya penyakit anemia, kayak gitu-gitu kan, kekurangan darah ya. Jadi darah itu harus seimbang juga bagi tubuh manusia. Nah, di sini ibu mau ngejelasin sedikit tentang pentingnya peranan peredaran darah bagi manusia. Jadi peranan peredaran darah bagi manusia itu perannya adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, setelah itu ada yang tahu nggak organ peredaran darah manusia itu apa aja? Ada yang tahu nggak organ-organnya itu apa? Nah, jadi organ peredaran darah manusia itu ada jantung, terus ada paru-paru, sama ada pembuluh darah. Di sini, nah, jadi organ-organ peredaran darah itu yang tadi Ibu udah sebutin, kayak misalnya apa aja tadi? Jantung, terus paru-paru, sama pembuluh darah. Itu dia nanti mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada ini nih gambar. Nih, bisa dilihat di sini, ini adalah gambar mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Jadi kayak gini gambarnya. Nih, jadi sistem peredaran darah manusia itu di dalam tubuh ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nih, gambar yang di atas ini adalah gambar peredaran darah kecil, sedangkan yang di bawah adalah gambar peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis dan serambi kiri. Nah, sedangkan
peredaran darah besar itu dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, menuju arteri, menuju ke seluruh tubuh, menuju vena dan menuju serambi kanan. Jadi bisa dilihat ya di sini nih ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai sini paham ya tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada tubuh manusia. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada organ-organ peredaran darah manusia. Tadi kan Ibu udah sebutin ya apa aja organ peredaran darahnya. Yang pertama di sini ada jantung. Jadi bisa dilihat ini gambar jantung adalah kayak gini, gambar jantung pada manusia. Nah, ini tuh organ jantung itu sangat berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Gitu. Nah, terus selanjutnya selain jantung, tadi organ peredaran darah ada apa lagi? Paru-paru. Ada paru-paru. Nih, sekarang kita bahas tentang paru-paru ya. Nih, kalau gambar paru-paru adalah kayak gini, bisa dilihat ya. Ini adalah gambar paru-paru. Paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Proses peredaran darah paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ini gambar paru-parunya. Nah, selain tadi ada jantung sama ada paru-paru, ini juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah juga sangat penting bagi peredaran darah manusia. Nih di sini bisa dilihat ya, ada gambar apa ini? Ya, gambar orang. Ini gambar yang ada peredaran darahnya. Mulai ada pembuluh kapiler di leher, ada pembuluh darah di leher, ada vena, jantung, terus vena lagi, arteri sama arteri. Nah, ini nih pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, itu tadi penjelasan tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada organ peredaran darah pada hewan. Ada yang tahu nggak organ peredaran darah pada hewan itu apa aja? Nah, tadi kan udah Ibu jelasin ya tentang organ peredaran darah pada manusia. Sekarang organ peredaran darah pada hewan. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan di dalam tubuh. Nah, pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, ada yang tahu nggak contoh hewan vertebrata itu kayak apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi contoh hewan vertebrata itu kayak burung, terus udah gitu kayak ikan, kayak katak. Nah, itu contoh hewan vertebrata. Nah, contoh-contoh hewan yang tadi itu sebenarnya memiliki peredaran darah yang sama kayak manusia. Nah, di sini Ibu ada contoh. Nah, di sini Ibu ada contoh yaitu organ peredaran darah pada burung. Nah, selanjutnya ini ada peredaran darah pada burung. Di sini tuh ada gambar jantung yang dimiliki burung. Terus ini ada gambar peredaran darah pada burung. Sebenarnya sama kayak manusia, agak jauh berbeda gitu. Nah, jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, vertical bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Nah, hewan itu kan memiliki organ peredaran darah terbuka dan tertutup. Ada yang tahu nggak contoh? Maksudnya hewan apa aja yang memiliki organ peredaran darah terbuka? Cacing, serangga, sama belalang. Ya, contoh hewan itu yang memiliki peredaran darah terbuka. Nah, kalau misalnya yang memiliki peredaran darah tertutup itu apa aja contohnya? Ikan sama burung. Ya, itu tadi contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, di sini Ibu mau ngebahas tentang itu gangguan pada organ peredaran darah. Nah, tadi kan udah sempet dibilang tuh di awal kalau misalnya kita darah itu sangat penting. Kalau misalnya
disebabin kita itu bakal kena penyakit gitu ya. Nah, di sini ada contoh beberapa gangguan pada peredaran darah, yaitu ada anemia. Anemia itu kayak yang tadi Ibu udah sebutin ya, bahwa anemia itu kita kekurangan darah. Nah, terus juga ada tekanan darah rendah. Terus selanjutnya tekanan darah tinggi. Terus udah gitu ada jantung koroner, itu bisa salah satu penyebab gangguan peredaran darah. Nah, terus di sini agar kita nggak kena gangguan penyakit organ peredaran darah, ada yang tahu nggak gimana caranya supaya peredaran darah kita itu baik, peredaran darah kita itu lancar? Ada yang tahu nggak kayak gimana caranya? Ada yang tahu nggak supaya kita nggak kena penyakit organ peredaran darah itu kita harus ngapain? Olahraga, terus ya bersepeda. Itu tuh olahraga dan bersepeda itu nanti bakalan kita itu bisa jadi terhindar dari penyakit organ peredaran darah itu. Nah, jadi setelah ini Ibu mau minta kalian bagi 2 kelompok ya, yang satu 3 orang, yang satu 2 orang. Di sini kan ada 5 orang ya. Nanti Ibu mau minta kalian bagi kelompok menjadi 2, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu mau nyediain games. Jadi di sini Ibu punya kartu bernomor. Nanti salah satu dari anggota kelompoknya maju ke depan ngambil kartu ini. Nah, di dalam kartu ini itu ada pertanyaannya. Nanti kelompok yang udah bisa jawab duluan bisa maju ke depan, terus bisa jawab pertanyaannya. Gimana, bisa dimengerti? Ya. Sekarang Ibu mau minta kalian bagi kelompok dulu ya. Di sini sama di sini, mejanya dibikin berhadapan. Ya. Ayo. Di sini aja nih. Ya, satu laginya di sini. Nah, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ingetin ya. Nih, nanti kelompok yang paling banyak menjawab Ibu kasih hadiah ya. Sekarang Ibu mau tulis dulu jumlah nanti skornya. Nah, jadi nanti yang bisa menjawab duluan Ibu kasih skor di sini. Ya, sekarang Ibu mau minta salah satu dari anggota kelompoknya maju ke depan ya buat ngambil kartu ini. Maju satu, siapa yang mau? Ya, pilih nomor berapa? Ya. Sekarang bisa dilihat di situ kan ada pertanyaannya. Ibu mau minta sama kelompok 1 dulu buat bacain pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Sebutkan apa saja organ peredaran darah pada manusia. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya bisa langsung maju ke depan ya. Sebutin apa saja organ peredaran darah pada manusia. Terus ini kelompok 2 dapat pertanyaannya apa? Jelaskan apa peranan perdarahan darah. Oh, yang kelompok 2 dapat peranan peredaran darah. Ya, nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya maju ke depan ya. Ayo, ada yang udah tahu jawabannya belum? Udah, ada yang tahu? Kelompok berapa yang tahu jawabannya? Kelompok 1. Itu pertanyaannya tadi tentang apa? Tentang pembuluh darah. Ya, coba maju ke depan. Coba maju ke depan. Jawab pertanyaannya di depan teman-teman kalian ya. Apa itu pertanyaannya? Sebutkan apa saja organ peredaran darah pada manusia. Ya, jawabannya Jantung, pembuluh darah, paru-paru. ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kelompok 1 sudah berhasil menjawab
jawab ya nggak tahu jawabannya. Coba boleh Ibu lihat itu apa pertanyaannya? Ya, ini kelompok 2. Pertanyaannya dapat jelaskan apa peranan peredaran darah. Nah, tadi Ibu udah jelasin ya, peranan peredaran darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, itu tadi peranan dari peredaran darah. Pertanyaan kedua ya, yang lain ambil ini lagi, kartunya lagi. Ayo, siapa yang mau? Yang lain gantian dari setiap kelompoknya. Ayo pilih mau yang mana. Ya, coba dilihat itu pertanyaannya apa. Kelompok 1 dulu dibacain pertanyaannya apa itu. Ada berapa sistem Peredaran darah dalam tubuh. Terus sebutkan. Kelompok 2 pertanyaannya apa? Jelaskan apa fungsi jantung. Ya, jelaskan apa fungsi jantung. Sekarang Ibu kasih waktu kalian buat ngejawab lagi ya. Kalau misalnya udah ada yang tahu jawabannya, boleh maju ke depan lagi. Langsung kita percepet-cepet ya. Kelompok 2 udah tahu belum jawabannya? Kelompok 2 udah tahu belum jawabannya? Kelompok 1 udah tahu belum? Belum. Kelompok 2? Udah. Berarti kelompok 2 yang mau ngejawab duluan. Ayo kelompok 2 maju. Pertanyaannya apa? Jelaskan apa fungsi jantung. Jelaskan apa fungsi jantung. Terus jawabannya? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Oh iya, jadi fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, boleh kembali lagi. Jadi sekarang yang dapat poin adalah kelompok 2. Satu sama ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Dapat poin 10. Sekarang pertanyaan ketiga. Ayo maju lagi anggota kelompoknya. Siapa yang mau maju? Ayo maju lagi. Ya. Pertanyaannya apa? Kelompok 1 dulu bacain apa pertanyaannya? Jelaskan apa peranan dari paru-paru. Ya, kelompok 1 pertanyaannya adalah jelaskan apa peranan dari paru-paru. Terus kelompok 2 coba dilihat, berikan beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu lagi buat kalian menjawab. Nanti yang udah bisa menjawab langsung maju ke depan ya. Ada yang udah tahu belum jawaban dari pertanyaannya? Udah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan maju. Ya, apa pertanyaannya? Jelaskan apa peranan dari paru-paru. Ya, jelaskan apa peranan dari paru-paru. Jawabannya? Peranan paru-paru adalah sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, betul ya jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 dapat 10 poin lagi. Nah, tulisnya Ibu akhiri sampai di sini ya. Jadi totalnya kelompok 1 dapat 20 poin, kelompok 2 dapat 10 poin karena kelompok 2 tadi hanya menjawab satu pertanyaan. Jadi di sini pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Sebagai pemenang kuis hari ini. Ayo maju. Di sini Ibu punya hadiah buat kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Ini selamat buat kelompok 1 hadiahnya. Ya, boleh kembali duduk ya. Foto dulu ya. Di pelajaran hari ini tentang organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Ya, sampai sini pada udah mengerti? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu akhiri pelajarannya? Nah, gimana hari ini? Seru nggak pelajarannya? Seru. Ya, seru kan? Ibu akhiri dulu sampai di sini ya. Sebelum
belajar dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr.